inverse matrix dan aplikasi determinan. Nah, untuk aplikasi determinannya itu nanti kita ada dua aplikasi ya. Aplikasi yang pertama itu kita akan menggunakan namanya aturan Cramer. Aturan Cramer ini digunakan untuk mencari solusi dari sistem persamaan linier gitu ya. Nah, yang kedua nanti kita akan menggunakan determinan untuk menghitung luas segitiga. Nah, selanjutnya setelah itu kita akan membahas tentang inverse matrix ya, dan sifat-sifatnya. Inverse matrix dan sifat-sifatnya. Lalu yang terakhir kita akan mempelajari tentang persamaan matriks, bagaimana cara menyelesaikan persamaan matriks yang benar gitu ya. Itu kita pelajari dulu. Oke, ini materi kita hari ini. Yap, kita mulai dengan aturan Cramer. Seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi, aturan Cramer ini digunakan untuk menyelesaikan SPLDV atau SPLTP dengan menggunakan determinan matriks. Nah, kalau ada SPLDV seperti ini, biasanya kan kalian itu mengerjakan dengan cara eliminasi atau substitusi ya. Nah, sekarang kita akan coba menyelesaikan SPLDV ini dengan menggunakan determinan matriks. Bagaimana caranya? Nah, ini contohkan ya. Ini sebelumnya kalau kalian lihat sistem persamaan ini itu bisa dituliskan dalam bentuk matriks. Nanti kalau kalian tuliskan dalam bentuk matriks, dia akan berbentuk seperti ini. Nah, ini masih ingat kan ya perkalian matriksnya, baris kali kolom. Kalau baris pertama dikalikan kolom pertama kan jadi 7x plus 11y, sepasang-sepasang ya, ingat ya. Lalu ditotal 7x plus 11y, itu akan sama dengan min 19. Lalu baris kedua 8x min 5y sama dengan 31. Nah, jadi bentuk ini dan bentuk ini kan serupa ya, sama ya. Nah, kita akan mengerjakannya dengan mencari determinan matriksnya. Bagaimana sih caranya? Nah, misalkan kalian mau mencari nilai X-nya ya. Kalau kalian mau mencari nilai X, itu nanti begini. Jadi matriks ini kamu cari determinannya. Determinannya itu dia di pembaginya ya. 7, 11, 8, min 5. Nah, kita cari determinannya. Nah, untuk pembilangnya, untuk yang di atas, itu matriks ini, tapi koefisien X-nya di sini kan 7 dan 8 ya. Koefisien X ini 7 dan 8. Koefisien X-nya kamu ganti dengan ini nih, konstanta ini, yang angka ini nih, min 19 dan 31. Jadi yang 7 dan 8-nya kita ganti min 19 dan 31. Yang koefisien Y-nya tetap. Nah, ini kita cari determinannya. Masih ingat kan ya? Determinannya itu kan AD min BC ya. Kalau untuk per 2 kali 2. AD berarti min 19 dikali min 5. 95 ya. Dikurang dari rumus 11 dikali 31. 11 kali 31 itu 341 per, nah ini AD berarti 7 kali min 5 min 35 dikurang dari rumus 11 kali 8 88. Sehingga nanti kita peroleh ini minus 246 per minus berapa nih? 1, 2, 3 ya. Ini bagi ini berarti 2 ya. Nah, jadi X-nya, nilai X-nya itu 2. Gitu. Gimana? Mudah kan ya? Kalau mencari Y-nya, ya berarti yang diganti adalah yang koefisien Y. Kan di sini koefisien Y-nya 11 dan min 5. Iya,
koefisien Y-nya 11 dan min 5. Jadi matriks asalnya kan ini, matriks asalnya koefisien X-nya tetap 7, 8. Nah, koefisien Y-nya kita ganti dengan ini, dengan konstanta yang ada di sebelah kanan, min 19, 31. Diganti min 19 dan 31. Nah, yang bawahnya tetap sama ya. 7, 8, 11, min 5. Ini kita cari determinannya. AD min BC, 7 kali 31. 213 dikurang BC min 19 kali 8 min 152 ya. Per yang bawah tadi udah kita hitung kan, min 123. Yang ini berarti jadi 369 ya kan ya, jadi ditambah ya. Per min 123. Sehingga didapat Y-nya itu min 3. Contohan lagi, ini untuk yang SPLTV. Caranya sama. Jadi pertama SPLTV-nya ini kamu buat dalam bentuk matriks. Nanti kalau kamu buat dalam bentuk matriks seperti ini. Nah, ini 1, 2, 3 ini, yang ini 1, 2, 3 itu koefisien X-nya kan ya. 31 min 2, 31 min 2 itu koefisien Y-nya. Min 5, 7, min 3 itu koefisien Z-nya. Terus di sini ada konstantanya di sebelah kanan, 12, min 15, 1 konstantanya. Nah, misalnya kamu mau cari apa? Cari X-nya dulu ya. Mencari X-nya. Berarti determinan matriks yang saat koefisien X-nya diganti konstanta. Jadi 1, 2, 3-nya Ibu ganti dengan 12 min 15, 1. Koefisien Y-nya tetap 3, 1 min 2 ya. Koefisien Z-nya tetap min 5, 7, min 3. Karena kita mau mencari X ya. Kalau mencari X berarti yang koefisien X-nya aja yang diganti, yang lain per. Nah, ini matriks aslinya 1, 2, 3, 3, 1 min 2, min 5, 7, min 3. Nah, kita cari determinannya. Ini Ibu cari coret-coretan ya. Ini Ibu cari yang bawah dulu nih. Matriks yang bawah 1, 2, 3, 3, 1 min 2, min 5, 7, min 3. Ibu gunakan sarus saja yang cepat. 2, 3, 3, 1, min 2. Oke, kita hitung ya. 1 kali 1 kali min 3. 3 kali 7 kali 3. 7 kali 9, berarti 63 ya. Min 5 kali 2 kali min 2. 20 ya. Dikurang. Di sana. Min 5 kali 1 kali 3, min 5. 1 kali 7 kali min 2, min 14. 3 kali 2 kali min 3, min 18. Ya. Kita hitung ini 60 tambah 20, 80 dikurang 15 tambah 14, 29, 29 berarti 47 ya, min 47. Sehingga diperoleh 127. Jadi jumlahkan ya. Nah, 127. Itu
mau Ibu ubah dulu matriksnya karena ini mencari determinan ya. Jadi Ibu boleh pakai OBE kan. Yang baris keduanya mau Ibu jumlahkan dengan B1 biar angkanya lebih kecil aja. Baris ke satunya tetap, baris keduanya ditambah B1. Min 15 tambah 12 berarti min 3. 1 tambah 3 4, 7 tambah min 5 2, biar angkanya lebih kecil aja maksudnya. 1 min 2. Tapi nggak perlu pakai OBE juga boleh ya, langsung kamu cari aja determinannya pakai sarus boleh. Nah ini baru Ibu pakai sarus. 12 min 3 1 3 4 min 2. Hitung 12 kali min 12 berarti min 1 4 4. 3 kali 2 kali 1 6. Min berarti min 30 dikurang ini min 20. 12 kali min 4 berarti min 48. 3 3 3 3 3 3 27 ya, berarti plus 27 sama dengan ini min 174 ditambah min 168 kurang ini berapa, min 20 tambah 27 aja 7 dikurang 48 berarti min 41. Min 48 ditambah 41 berarti min 127. Nah kita substitusi ke sini ke atas min 127 sehingga diperoleh X nya min 1. Mencari Y nya juga sama kayak gitu ya. Kalau mencari Y nya berarti 31 min 2 yang koefisien Y nya ini 31 min 2 diganti dengan 12 min 15 1. Mencari Z nya berarti yang koefisien Z nya yakni yang min 5 7 min 3 diganti dengan 12 min 15 1. Setelah itu cari determinannya. Cara yang sama. Jadi misalnya kamu mau mencari Z gitu ya. Jadi nanti ini yang X nya tetap 1 2 3, Y nya tetap 3 1 min 2. Nah koefisien Z nya yang diganti kalau mau mencari Z. Jadi koefisien Z nya diganti dengan 12 min 15 1. Lalu kamu cari determinannya, boleh pakai sarus, boleh pakai OBE. Nah yang bawahnya tetap matriks aslinya 1 2 3 3 1 min 2 12 3 1 min 2 terus ini min 5 min 12 sih. Sorry. Min 5 ya. Min 5 7 min 3. Nah, tinggal cari determinannya terus dibagi ya. Sama caranya. Mencari Y-nya juga sama caranya. Oke, ini tugas bagian A untuk kalian kerjakan untuk tugas matriks P4 ya. Oke, kita lanjut menghitung luas segitiga dengan menggunakan determinan matriks. Nah, ini biasanya soalnya itu seperti ini, ada 3 titik yang sudah diketahui koordinatnya, lalu kalian disuruh mencari luas segitiga, menghitung luas segitiganya. Contoh di sini ada titik A, titik B, titik C, koordinatnya itu ya. Lalu kalian diminta mencari luas daerah segitiga ABC. Nah, ini Bu memberikan rumusnya. Ini rumus mencari luas segitiga dengan menggunakan determinan matriks. Yakni saat 3 titik sudut segitiganya diketahui koordinatnya gitu ya. Rumusnya adalah ini, harga mutlak dari determinan matriks S dibagi 2. Ini jadi yang ini harga mutlak ya, lambang mutlak ya. Harga mutlak dari determinan matriks S dibagi 2. Terus matriks S-nya nih, matriks yang mana gitu ya. Nah, ini matriks S-nya adalah ini. Nah, matriks S-nya
Ini X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3 ini koordinat-koordinat titik-titik pojok segitiganya itu ya, titik sudut segitiganya. Sementara ini yang elemen di kolom ketiga ini 1, 1, 1, ini sudah rumus. Jadi elemen kolom ketiganya tuh 1 semua. Ini sudah rumus ya. Jadi kalau kalian mau mencari luas segitiga yang di soal ini misalkan, nah kita coba ya. Kita jawab soalnya. Berarti kita buat dulu matrik S-nya. Matrik S-nya berarti di sini 16, 6 koordinat titiknya ya. 1. Sini 6, 4, 1, 1, 9, 1. Nah, ini matrik S-nya. Nah, setelah itu kita cari determinan matrik S-nya. Determinan S kita cari ya. Di sini ini ada 16, 6, 1, 6, 4, 9, 1, 1, 1. Nah, kita cari determinannya. Sini Ibu menggunakan sarus. 16, 6, 1, 6, 4, 9. 16 kali 4 kali 1, 64 ya. 6 kali 1 kali 1, 169 tambah 50 kurang 141 berarti 16 kali 9, 16 kali 9 144 ya. 66136. Berarti diperoleh determinan S-nya ini 124 dikurang 4 tambah 3 6 40 40 tambah 144 184. Berarti minus 60 ya. Kan ya? Minus 60. Berarti luas segitiganya itu harga mutlak dari minus 60 bagi 2. Berarti luas segitiganya adalah 30. Gitu. Udah kan ya? Jadi yang penting kamu ingat rumusnya itu. Harga mutlak dari determinan S dibagi 2. Oke, ini tugas bagian B kalian untuk tugas matriks P4. Hitunglah luas daerah segitiga KLM jika koordinat K-nya itu, L-nya itu, M-nya itu. Ini tugas kalian ya. Lanjut kita bahas tentang inverse matrix. Apa sih inverse matrix itu? Nah, ini pengertian dari inverse matrix. Jadi misalkan ada matriks persegi A gitu ya. Saja matriks persegi A. Nah, maka inverse dari matriks A ini adalah matriks yang kalau dikalikan dengan A itu akan menghasilkan matriks identitas. Nah, matriks A inverse ini nanti dilambangkan dengan kayak gini, lambangnya nih A pangkat min 1 gitu ya. Nah, ini bukan dibaca A pangkat min 1, tapi dibacanya A inverse. Kalau kita bicara tentang matriks, kamu menemukan notasi seperti ini, maka dibaca A inverse. Nah, A inverse itu adalah tadi matriks yang kalau dikalikan dengan A menghasilkan matriks identitas atau matriks satuan. Matriks satuan ini istilah lain dari matriks identitas ya. Nah, masih ingat nggak matriks identitas itu apa? Kan pada pertemuan pertama dulu Ibu sudah menyuruh kalian merangkum tentang jenis-jenis matriks. Salah satunya adalah matriks identitas. Matriks identitas itu adalah matriks yang elemen-elemen pada diagonal utamanya itu semuanya 1, sedangkan elemen selain itu semuanya 0. Jadi misalkan matriks identitas untuk
ordo 2x2 ya. Matriks identitas ini khusus matriks persegi ya. Berarti nanti matriksnya adalah 1, 0, 0, 1. Nah, ini diagonal utamanya elemennya 1, 1. Yang elemen selain diagonal utamanya 0. Terus, kalau matriks identitas untuk matriks berordo 3x3 itu berarti matriksnya 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Jadi yang di diagonal utama ini elemennya 1, 1 semua, yang lainnya elemennya 0. Kalau matriks identitas untuk 4x4 ya pokoknya yang diagonal utamanya elemennya 1 ya, berarti jadi 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 dan seterusnya. Tapi yang kita bahas cuma yang ordo 2x2 dan 3x3 saja ya. Nah, jadi kalau misalkan ada matriks A dikalikan dengan A inverse itu akan menghasilkan identitas tadi. Jadi kalau ada suatu matriks dikalikan dengan inverse-nya akan menghasilkan matriks identitas. Dimana matriks A-nya ini matriks persegi, A inverse juga matriks persegi yang berordo sama ya. Matriks identitasnya ya nanti juga ordonya sama dengan matriks A. Jadi A kalau dikalikan dengan A inverse itu akan menghasilkan identitas. Begitu juga sebaliknya, kalau misalkan A inverse dikalikan dengan A juga akan menghasilkan identitas. Nah, kan kita kemarin sudah tahu ya, kalau pada perkalian matriks itu tidak berlaku komutatif, tidak berlaku bolak-balik. Jadi A dikali B itu tidak sama dengan B kali A ya, kalau di matriks ya. Tapi khusus untuk perkalian dengan inverse-nya itu akan sama, yaitu sama-sama menghasilkan identitas. Khusus perkalian dengan inverse-nya gitu. Jadi kalau misalkan nanti ada dua matriks nih, sebut saja matriks A. Terus kamu kalikan dengan matriks lain, matriks B, di mana A dan B ini matriks persegi yang ordonya sama gitu. Lalu setelah kamu kalikan, ternyata dia menghasilkan matriks identitas. Nah, ini berarti si B ini adalah inverse dari A, alias si B ini A inverse. Begitu juga sebaliknya kan ya, si A ini adalah inverse dari si B. Jadi si A ini inverse-nya dari B, karena begitu dikalikan B hasilnya identitas. Si B-nya juga inverse dari A, karena begitu dikalikan dengan A menghasilkan identitas. Itu nanti istilahnya tuh disebutkan A dan B, matriks A dan B itu disebut saling inverse. Jadi kalau ada kasus seperti ini bisa dikatakan pastilah A-nya itu inverse dari B, atau bisa juga dikatakan pastilah B-nya itu inverse dari A. Gitu. Nah, terus gimana sih kalau misalnya kamu ditanyakan ada suatu matriks, kamu ditanyakan tentukan inverse dari matriks ini gitu. Nah, itu ada caranya. Rumusnya adalah ini. Rumus inverse matriks. Jadi A inverse itu sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin A. Nah, ini ada istilah baru ya, adjoin A. Kemarin Ibu sudah memperkenalkan ada istilah minor, ada istilah kofaktor ya kan, ingat nggak? Nah, sekarang tambah lagi ada istilah adjoin. Apa itu adjoin? Nah, nanti kita pelajari. Karena kita mempelajari inverse matriks ini khusus untuk yang ordo 2x2 dan 3x3 saja. Jadi untuk ordo 2x2, untuk yang ordo 2x2 itu adjoinnya misalnya ada matriks A. Kalau A-nya itu misalnya elemennya A, B, C, D, maka adjoin A-nya, join matriks A yang ordonya 2x2 itu gini, A sama D-nya tukeran, berarti yang ini jadi D, ini jadi A. Terus yang B sama C-nya berubah tanda, diminin gitu ya, min B, min C. Jadi A sama D tukeran, B sama C-nya berubah tanda gitu.
Nah, itu disebut adjoin A untuk matriks ordo 2x2. Untuk yang ordo 3x3 gimana adjoinnya? Untuk yang ordo 3x3, nah pertama ibu ingatkan dulu, kan kemarin ada istilah minor ya. Ada minor tuh apa tuh kemarin? Minor 1 1 misalnya. Minor 1 1 berarti kan baris ke-1 dan kolom ke-1-nya ditutup. Terus kamu cari determinan yang elemen-elemen sisanya ya. Minor 1 2 juga sama, minor 1 3 dan seterusnya itu ya. Minor 1 3 sampai minor 3 3 ya. Kalau minor 3 3 karena nih ordonya 3 kali. Nah, terus ada istilahnya lagi kofaktor. Ingat nggak? Kalau misalnya kofaktor 1 1, berarti ini sama aja minor 1 1 ya kan ya. Kofaktor 1 2 ini sama aja minor 1 2. Kofaktor 1 3 ini plus minor 1 3. Tentuin plus minnya dari mana? Kemarin ini kan yang dijumlah ya. Baris dan kolomnya 1 tambah 1 kan genap. Kalau genap berarti plus. Kalau ganjil ini kan 1 tambah 2 ganjil nih, berarti jadi min. Seterusnya sampai kofaktor 3 3. Kofaktor 3 3 berarti 3 tambah 3 itu plus ya. Berarti jadi ini sama aja minor 3 3. Gitu. Terus di sini maksudnya tidak berubah tanda minornya gitu ya. Nah, ini kan elemen-elemen dari kofaktor matriks gitu ya. Jadi kalau misalkan ada matriks, sebut saja ada matriks B, ordonya 3x3 gitu. Ada matriks B, ordonya 3x3. Nah, maka nanti ada yang namanya matriks kofaktor dari B. Matriks kofaktor dari B. Kita tuliskan seperti ini. Jadi ini matriks kofaktor B. Itu adalah ya ini isinya yang tadi kofaktor itu. C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33. Ini disebut matriks kofaktor dari B. Jadi kofaktornya seperti kemarin ya. Nah, adjoin di adjoinnya dari matriks B. Nah, karena kita kalau di inverse itu kan kita butuhnya adjoinnya. Adjoin itu ternyata matriks kofaktor B itu ditranspose gitu. Nah, jadi adjoin matriks B yang berordo 3x3 itu adalah kofaktor B-nya ditranspose. Kayak gitu. Tahu transpose kan ya? Baris jadi kolom, kolom jadi baris. Jadi kalau matriks ini nih yang kofaktor ini kamu transpose, itu adalah yang namanya adjoin. Dan itulah yang nanti kita gunakan untuk mencari inverse ini. Karena di rumusnya itu pakainya adjoin. Gitu. Oke, langsung aja kita coba contohnya ya. Contohnya ibu contohkan untuk yang matriks berordo 2x2 gitu. Tentukan inverse dari A, itu matriks A itu kamu suruh tentukan inverse-nya. Jawab ya. Nah, karena A-nya ordo 2x2, tadi A inverse itu rumusnya sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin A. 1 per determinan A-nya di sini 5 kali min 6 min 30. AD min 8 kali 4 min 3 kali adjoin A. Tadi kan adjoin A itu A sama D-nya tukeran. Berarti di sini min 6, di sini 5. Terus B sama C-nya nggak tukeran tapi diminin. Berarti 8 min, jadi berubah tanda gitu ya. Nah, tinggal kita hitung 1 per min 30 ini kan jadi ditambah 32.
min 30 tambah 32 berarti 2 ya, jadi 1/2 dikali ajoin min 6, 8, min 4, 5. Nah kalian nulis begini aja udah nggak apa-apa sebenarnya, tapi ini karena cuma dikali setengah jadi ibu kalikan aja ke dalam. Ingat berarti ini semuanya dikali setengah ya, min 3, 4, min 2, 5/2. Nah inilah matriks A inverse nya. Mudah kan ya kalau untuk order 2x2. Nah sekarang kita coba contoh lainnya. Nah ini matriks yang berordo 3x3. Oke, kita coba jawab. Ingat tadi rumusnya, berarti B inverse sama dengan A1 per determinan B dikali adjoin B. Nah karena ini ordo 3x3, kita cari determinan B nya. Ini dicari ya, dicoretan. Min 40, 13, 5, 16, min 5, min 2, 9, min 3, min 1. Nah, angkanya besar-besar ya, jadi ibu pakai OBE dulu deh biar angkanya kecil. B1 nya ibu tambahkan dengan 3 kali B2. Untuk kalau mencari determinan boleh ya pakai OBE. Jadi B1 nya yang berubah ya, min 40 ditambah 39 berarti min 1. 16 ditambah min 15, 16 dikurang 15, 1. 9 dikurang 9, 0. Ini 13, min 5, min 3, 5, min 2, min 1. Nah ini udah agak kecil ya angkanya, ibu harus min 1, 13, 5, 1, min 5, min 2. Minan B kalikan min 5, 1, min 3, 5, min 15, min 15, ini ada nolnya berarti plus 0, kurang yang miring ke sini ini 0, min berapa tuh, min 6 ya, min 6, 13, 1, min 13, min 20, min 19. Oh, berarti min 20 ditambah 19, min 1 ya determinannya. Ingat ini ada determinannya min 1. Nah, determinan kita sudah dapat, sekarang kita mencari adjoinnya. Nah, ini mencari adjoinnya yang agak lama nih. Oke, kita coba cari ya adjoinnya ya. Di determinan B-nya min 1, ingetin determinan B-nya min 1. Nah, kita cari adjoin. Pertama kita cari minornya dulu, minor 1, 1, garis ke 1, kolom satunya ditutup. Oke, min 5, min 2, min 3, min 1. Cari determinannya. 5 dikurang 6 berarti min 1. Minor 1, 2 nya 1 udah, berarti baris ke 1, kolom kedua ditutup. Sehingga di sini 13, 5, min 3, min 1. Min 13 dikurang min 15. Minor 1, 3 nya baris ke 1, kolom ketiga ditutup. 13,
Terus oke, kamu cari sampai M33. Ini ibu langsung ya, M21 berarti baris kedua kolom ke-1 ditutup, min 16 tambah 18, min 16 tambah 18 berarti 2, M22 baris kedua kolom kedua ditutup, berarti 40 dikurang 45, 40 dikurang 45, M23 baris kedua kolom ketiga tutup, berarti 80 dikurang 80, 0 ya. M31 baris ketiga kolom ke-1 ditutup, berarti min 48 ditambah 45, min 48 tambah 45, min 3. M32 baris ketiga kolom kedua ditutup, berarti 120 dikurang 9 kali 13 berapa nih? 9 kali 13 117 ya. 120 dikurang 117 3 dong. M33 berarti baris ketiga kolom ketiga ditutup, 200 dikurang baru 16 kali 13 berarti tadi ini 200 dikurang 208 berarti min 8 ya. Oke, minornya sudah, sekarang kofaktornya. Kofaktornya tuh dari minor ya, tinggal berubah tanda atau enggak gitu kan ya. Kofaktornya ini kayak minor 11 ini kan genap ya, berarti tetap ya nggak berubah tanda, berarti min 1. Minor 1 nya berubah tanda, terus sama selingkuh 1 3 nya tidak berubah tanda, 21 nya 21 kan ganjil berubah tanda, 22 tidak berubah tanda, 31 itu genap berarti tidak berubah tanda, tidak berubah tanda. Nah, ini kofaktor B nya. Minor sudah, kofaktor sudah, adjoin sekarang. Adjoin, berarti adjoinnya itu kan B nya ditranspos ya, kofaktor B nya ditranspos ya maksudnya. Jadi matriks ini ditranspos, berarti min 1, min 2, min 1, min 2, min 5, 0, min 3, min 3, min 8. Nah, ini aja ini. Sudah selesai belum? Belum, karena kan kita mau mencari inverse-nya. Jadi ibu saya nih, ibu agak ke atas ya, nggak cukup. Oke, tadi kan inverse matriks B atau B inverse itu kan 1 per determinannya min 1 kali adjoinnya ini tadi ya, min 1, min 2, min 3, min 2, min 2, min 5, min 3, min 1, 0, 1 bagi min 1 kan min 1 kali itu, berarti B inverse sama dengan ini berarti kali min 1 semua, min 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 0, 8 ya, ini B inverse nya. Lihat caranya.
Kalau mau ngecek jawaban kalian sudah benar atau belum, ya kalikan saja dengan matriks asalnya, matriks D-nya. Jadi B inverse-nya kamu kalikan dengan matriks D. Kalau menghasilkan identitas, berarti jawaban kamu benar. Oke, kita lanjut ke bahasan yang terakhir, yaitu tentang persamaan matriks. Persamaan matriks ini nanti ada dua bentuk, mudah saja ya sebenarnya. Untuk yang pertama, nah ini, jika ada AX kali B, maka X itu sama dengan A inverse kali B. Ini dimana A-nya matriks, X-nya juga matriks ya, lalu dikalikan, ada dua matriks yang dikalikan hasilnya B. Nah, matriks X ini belum diketahui, misalkan kamu mau mencari, maka matriks X itu sama dengan A inverse kali B. Nah, ini kalau kalian lihat A-nya, kalau di bilangan real kan biasanya jadi dibagi ya, kalau pindah itu ya, kalau perkalian terus pindah kan jadi dibagi. Tapi kalau di matriks kan tidak ada pembagian antar matriks kan ya. Nah, jadi kalau matriks itu kalau pindah dia jadi inverse-nya, berubah jadi inverse-nya. Nih, contohnya si A, matriks A ini pindah jadi A inverse. Dan pindahnya posisinya harus tetap. Misalnya nih A kan tadinya di depannya X ya, ada di depan ya. Jadi A itu ada di depan, berarti dia kalau pindah ruas juga tetap di depan. Nggak boleh ke belakang ya, ingat ya, karena perkalian matriks tuh A kali B dengan B kali A itu berbeda. Jadi intinya kalau A-nya di depan, berarti dia kalau pindah ruas itu jadi diinversin dan posisinya tetap di depan. Begitu juga untuk yang bentuk kedua. Nah, ini misalnya kamu mau mencari matriks X-nya, berarti kan A-nya pindah ya. Karena A-nya awalnya di belakang, maka kalau dia pindah, dia jadi inverse dan pindahnya ke belakang juga posisinya. Nah, ini contohnya, Ibu kasih contoh satu saja untuk yang horizontal 2 kali 2. Jika ada suatu matriks A dikalikan matriks ini menghasilkan matriks itu, maka kamu ditanya matriks A-nya itu. Coba ya. Karena kita mau mencari matriks A, berarti matriks yang ini kan pindah ya. Yang ini nih. Terus dia karena dia matriksnya di belakang, berarti pindahnya ke belakang juga. Jadi kita tulis dulu yang matriks 2, 3, 1, min 1. Lalu matriks yang ini pindah jadi diinversin. Min 1, 11, 1, min 6. Ini matriks ini di inverse. Berarti jadi min 9, 2, 3, 1, min 1. Inverse matriks order 2 kali 2 itu berarti 1 per determinan. Determinannya 6 dikurang 11, berarti min 5. Kalikan adjoinnya itu berarti si A sama D tukeran, kalau B sama C di min. Nah, ini gitu ya. Ini kan ini ada min ya, Ibu keluarin semua sehingga nanti kan 1/5-nya jadi plus ya. Terus karena 1/5 ini bilangan biasa, bilangan real, boleh pindah ke depan. Jadi 1/5 Ibu pindah ke depan. 2, 3, 1, min 1. Kalau matriksnya nggak boleh tukeran posisi ya. Nah, ini tadi minnya udah Ibu keluarin sehingga ini jadi 1/5 jadi plus. Jadi yang ini udah plus. Ya, karena minnya udah Ibu keluarin, udah Ibu kaliin sama min 1/5. Dan ini tinggal dihitung. Ini sama dengan 1/5 kalikan 12 tambah 3. 12 tambah 3, 15. 22 tambah 3, 25 ya. 6 dikurang 1, 6 kurang 1, 5. 11 dikurang 1, 11 kurang 1, 10. Sehingga diperoleh matriks A-nya 15 bagi 5, 3, 5. Matriks A ya. 3, 5, 1, 2. Nah, ini matriks A-nya. Gitu, mudah kan ya? Oke, ini tugas bagian C-nya. Oke, kalau ada pertanyaan seperti biasa ya, bertanya ke WhatsApp Ibu atau bisa bertanya di kolom komentar. Nah, untuk pekan depan kita akan adakan games. Materi kita udah selesai ya. Untuk pekan depan kita akan adakan games berkelompok, sekelompok 3 orang. Nah, nanti
kelompok yang menang itu akan dapat hadiah berupa tidak perlu mengerjakan tugas transformasi geometri P1. Tapi hanya satu tim aja yang menang ya. Ya gimana gamesnya pekan depan Ibu bahas di Zoom. Jangan terlambat bergabung di Zoom-nya karena nanti akan Ibu bagi timnya melalui Zoom ya, breakout room. Yang terlambat dan tidak memperoleh tim berarti otomatis sudah tereliminasi dari game. Oke, begitu ya. Hari ini sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.